Oke, halo. Selamat datang di video Miss Ais lagi. Kali ini Miss akan melanjutkan video sebelumnya yang sudah membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tumbuhan secara umum itu kan ada, kemarin kita udah sempat bahas kayak misalnya ada akar, batang, daun, kemudian juga ada bunga, kemudian fungsi-fungsinya, dan udah membahas sedikit tentang struktur fungsi akar, cuman belum komplit karena Miss hanya membahas tentang modifikasi-modifikasi akar atau organ-organ di bagian tumbuhannya. Untuk kali ini, Miss akan khusus lebih jauh membahas tentang morfologi dan anatomi akar. Mungkin bagi sebagian dari kalian, kalian akan bingung dengan istilah morfologi dan anatomi. Itu ilmu apa, Miss? Atau itu apa maknanya, Miss? Gitu. Coba kita akan cek lagi di sini. Oke, jadi yang namanya struktur morfologi akar itu kita bisa gali dari kata morph gitu ya, morphology. Nah, di sini morph atau morph itu bisa diartikan sebagai bentuk dan logi atau logos itu artinya adalah ilmu. Jadi kita bisa bilang bahwa struktur morfologi akar ini adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang bentuk gitu. Nah, yang dimaksud dengan morfologi akar berarti maksudnya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar, jadi bukan bentuk yang lain tapi bentuk luarnya dari suatu benda, dan benda di sini yang dimaksud adalah akar. Nah, sekarang kita cek di gambar ini dari 2016 @perpusku.com. Ini ada gambar morfologi akar. Karena apa? Karena kita bisa melihat bentuk akar secara umumnya seperti ini. Bentuk luar gitu. Nah, ini ada leher atau pangkal akar, kemudian di sini ada batang akar yang merupakan ini karena bentuknya tunggang ya. Jadi ada satu akar yang menunjam ke bawah dan itu ukurannya lebih besar daripada ukuran cabang-cabangnya. Kemudian di sini juga ada cabang akar, ini ada cabang akar. Kemudian di ujung cabang akar itu terdapat rambut atau bulu akar. Kemudian juga ada yang namanya serabut akar. Kemudian ada juga di sini ada ujung akar dan paling ujung itu ada tudung akar. Jadi paling ujung ada tudung dan paling ujung ada ujung. Jadi ujungnya ujung itu adalah tudung akar gitu. Oke. Nah, yang paling pokok dari morfologi akar itu ada 3 bagian ini, selebihnya atau sisanya tuh nanti bisa mengikuti lah ya, bisa dibedakan antara rambut atau bulu dengan serabut akar. Oke, dan di sini rambut atau bulu akar ini digunakan untuk memperluas daerah penyerapan akar sehingga banyak air dan unsur hara yang dapat diserap oleh si akar ini. Jadi kan kita tahu bahwa sebagian fungsi dari si akar ini adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian ujung akar ini adalah bagian paling muda dan dia aktif mengadakan pertumbuhan. Jadi dia aktif untuk tumbuh gitu, menujam ke dalam tanah, tumbuh terus, gitu seterusnya. Kemudian bagian tudung akar itu fungsinya adalah melindungi ujung akar. Mungkin bagi kalian yang masih asing dengan kata tudung, itu juga ada sih namanya tudung saji. Nah, tudung saji itu kan biasanya di meja-meja makan gitu ya, untuk melindungi makanan yang sudah disajikan supaya tidak dihinggapi oleh lalat atau diganggu oleh hewan-hewan kecil-kecil lainnya gitu. Dan biasanya juga kalau di bahasa Melayu tudung itu maksudnya adalah kerudung. Jadi kerudung itu kan untuk menutupi atau melindungi kepala gitu ya. Oke, karena tadi udah bahas tentang morfologi, sekarang kita move ke struktur anatomi akar. Nah, mungkin bagi kalian kan yang tadi masih bingung apa sih sebenarnya anatomi itu artinya dan kenapa bersanding dengan akar gitu dan kenapa juga bersanding dengan morfologi. Oke, jadi sebenarnya selalu ya, sains itu biasanya root word-nya atau akar katanya itu berasal dari Latin, kalau enggak Yunani gitu. Nah, di sini ana itu artinya adalah dalam bahasa Inggris artinya adalah up, kemudian temein itu artinya to cut, jadi to cut up. Maksudnya apa to cut up? Jadi untuk mengiris atau memotong, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, apa yang dipotong? Berarti kalau misalnya kita dalam konteks ini kita lagi ngomongin akar, berarti yang dipotong itu adalah akar. Terus kalau misalnya udah dipotong, terus gimana, Miss? Ya, artinya kita bisa melihat bentuk dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya morfologi tadi ngomongin tentang bentuk luar, maka anatomi ini adalah ngomongin tentang bentuk dalamnya. Karena kita harus melakukan cut up atau melakukan
bedah atau melakukan pemotongan ya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa struktur akar dipotong gitu ya, dipotong dari atas ke bawah. Dari ujung sini ya, ada kotak kecil warna putih, mungkin kalian nggak terlalu kelihatan, tapi that's okay. Kemudian kalau diperbesar, dipotong, ya hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada mulai dari ujung itu ada tudung akar yang tadi kita ngelihat di morfologi ada tudung. Kemudian ada ujung akar, nah ternyata ujung akarnya itu juga terdiri dari berbagai lapisan. Mulai dari lapisan luar, itu sebenarnya yang warnanya biru ini ada epidermis. Gitu. Epidermis terus ada juga rambut akar gitu ya. Kemudian di tengah yang warna kuning ini, ya warna kuning, itu adalah namanya cortex. Oke. Okay? Cortex, dia lapisannya paling tebal ya. Kemudian yang paling tengah atau warnanya ungu ini namanya adalah silinder pusat gitu. Nah, terus di sini yang mulai dari bagian atas sendiri ini biru agak tua, itu ada zona diferensiasi. Kemudian yang bagian tengah itu ada zona pemanjangan. Artinya di bagian sinilah terjadi pemanjangan akar gitu. Kemudian di sini ada zona pembelahan. Maksudnya apa? Zona pembelahan ini berarti berisi dengan sel-sel yang aktif membelah sehingga dapat memperpanjang ukuran di si akar itu sendiri, ukuran panjang si akar itu sendiri. Nah, di sini kebetulan di bagian tengah di sebelah dalam tudung akar ada warna orange. Ini adalah jaringan yang berisi meristem apikal. Jadi kenapa namanya apik gitu ya? Apakah itu bagus, Miss, apik gitu kan? Kalau dalam bahasa Jawa kita mengenal apik itu bagus. Cuman kalau dalam bahasa Yunani, apik itu turunan dari kata apex. Apex itu maksudnya adalah ujung, ujung akar. Makanya namanya apikal gitu. Karena dia ada di ujung. Jadi meristem yang ada di ujung dan dia aktif melakukan pembelahan kayak gitu. Makanya si akarnya bisa panjang. Ini adalah penampang membujur. Jadi membujur ini maksudnya adalah dari atas ke bawah gitu ya. Kita udah bahas, ini juga ada di Autentik halaman 67, bisa kalian cek dan di BSE halaman 129. Oke. Epidermis ini merupakan lapisan tipis gitu ya. Satu lapis, dia mudah untuk dilewati air dan termodifikasi menjadi rambut akar. Oke. Kemudian korteks itu jaringan yang mengisi korteks atau yang menyusun korteks itu namanya parenkim dan dindingnya itu tipis dan antar selnya itu renggang. Kita tahu bahwa namanya jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel kan. Nah, sel-selnya di korteks itu cukup renggang dan bahkan ada yang termodifikasi menjadi penampung udara kayak gitu. Kemudian di bagian ungu atau yang beri kotak merah itu adalah silinder pusat. Atau kalau di buku kalian bisa menjumpai nama lainnya adalah stele. Tuh, oke. Dan di sini Miss buatkan diagram secara kalau misalnya dipotong dari atas gitu ya, menyamping gitu. Maka dari luar itu ada lapisan yang namanya epidermis, kemudian ada eksodermis, ada endodermis. Ini adalah bagian korteks ya, maksudnya dua lapis ini adalah bagian korteks, kemudian ada silinder pusat yang bagian ungu. Gitu. Oke. Karena tadi kita udah melihat penampang membujur akar. Jadi membujur itu maksudnya adalah dia berdiri tegak kemudian kita potong secara vertikal. Berdiri tegak kita potong secara vertikal. Itu yang namanya dengan membujur. Kemudian di sini kita akan melihat struktur anatomi akar jika kita potong atau cut secara melintang. Artinya dia posisi tegak terus kita potong ke arah horizontal atau kita potong ke samping. Nah, akan ada hasil seperti ini kalau diamati menggunakan mikroskop. Atau kalau diagram itu kayak gini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan gitu ya antara jenis akar. Akar yang dikotil dengan akar yang monokotil itu beda anatominya atau struktur anatominya. Kita bisa melihat di sini bahwa di bagian kiri itu dengan bagian kanan mungkin kita sekilas bisa melihat bahwa ada sedikit perbedaan ya. Selain warnanya yang beda, kita bisa melihat bentuknya beda gitu. Yang bagian kiri ini atau yang A, ini adalah tumbuhan dikotil, akar tumbuhan dikotil. Kemudian di sini juga iya, diagramnya menunjukkan akar dikotil. Dalam soal-soal biasanya disebutkan bahwa anatomi akar suatu tumbuhan dikotil itu menyerupai bintang. Nah, kenapa bintang? Padahal kalau Miss ngelihatnya sih sebagai tambah gitu ya. Simbol tambah ya nggak sih ini? Ada shred gitu. Terus kalau bagian sini juga ada tambah shred gitu. Cuman kalau di soal-soal katanya sih ini menyerupai bintang gitu. Ya terserah aja, padahal bintang tuh mungkin ya oke lah bintang gitu kan, bintang kayak gini. Kemudian yang bagian ini yang monokotil, itu dia strukturnya akarnya melingkar.
ada bulatan-bulatan melingkar, dan ini juga melingkar seperti ini beraturan. Jadi bisa kita lihat sebenarnya yang kita lihat berbentuk seperti bintang atau membentuk simbol tambah itu adalah silem, ya silem. Kemudian kalau di sini itu ditandai dengan warna merah, silem. Oke, jadi kita bisa pastikan bahwa di kotil itu dia strukturnya tambah. Silemnya menyerupai tambah. Oke? Sedangkan di bagian monokotil itu silemnya membentuk pola lingkaran. Oke? Dengan jarak tertentu, agak beraturan. Kita bisa cek di sini juga di diagramnya bahwa yang merah atau silem ini membentuk melingkar dengan jarak yang relatif stabil atau konstan. Oke. Nah, terus apalagi bedanya? Kalau korteksnya relatif sama tebalnya, gitu ya. Kemudian di bagian luar pasti ada yang namanya epidermis ya. Epidermis itu biasanya selalu ada di lapisan luar tumbuhan. Terus di sini selain ada epidermis, korteks, ada xilem, ada phloem, ada silinder pusat. Itu apa sih sebenarnya mereka itu apa? Fungsinya apa? Oke, mungkin pelan-pelan misalkan coba jelaskan bahwa epidermis itu yang paling luar. Otomatis karena dia paling luar sama seperti kulit kita, lapisan paling luar tubuh kita, kulit. Jadi dia punya fungsi untuk melindungi dari gangguan-gangguan luar gitu. Kemudian di sini ada korteks. Ini berisi parenkim, biasanya untuk menyimpan cadangan makanan dan seterusnya. Ada beberapa misi yang paling ingat cuma dia menyimpan cadangan makanan, cuman ada beberapa modifikasi juga bisa menyimpan air dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya silem di bagian dalam ya, ada silem. Nah, silem ini adalah suatu pembuluh gitu ya. Pembuluh itu apa? Pembuluh itu adalah suatu jalur atau saluran yang mengangkut air dari akar menuju ke tumbuhan gitu ya, entah itu ke daun, ke batang, ke mana aja. Itu pakai silem. Jadi dari akar sampai ke daun misalnya. Jadi kalau misalnya akar itu ada di dalam tanah, kemudian kita menyiram tanahnya, otomatis kan tanahnya akan sedikit basah. Nah, nanti akarnya itu akan menyerap melalui rambut-rambut akar, kemudian akan dimasukkan ke dalam silem. Kemudian dari silem ini lurus terus. Jadi saluran silem ini ada di akar, ada di batang, sampai ada di daun, ada silemnya. Dan nanti silemnya ini akan dilewati oleh air yang diserap oleh si akar, terus dialirkan ke daun gitu. Jadi fungsinya kayak pompa air di rumah kalian lah. Mungkin kalau kalian menjumpai di rumah kalian ada pompa airnya. Kemudian ini ada phloem. Miss bacanya biasanya phloem sih. Phloem ini fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi secara gampang kita bisa bedakan ya. Jadi hanya ada dua pembuluh di jaringan tumbuhan. Pertama ada xilem, dan kedua ada phloem. Nah, xilem phloem ini, yang phloem fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis gitu. Nah, phloem ini ada di mana? Di semuanya, di semua organ tumbuhan ada gitu kan, mengangkut hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis itu bisa berupa gula, bisa berupa nutrisi, atau apapun lah, cadangan makanan. Jadi, kalau misalnya xilem tadi dari akar menuju ke daun, maka phloem ini dari daun menuju ke mana aja, terserah. Mau ke buah, mau ke batang, mau balik lagi ke akar, terserah. Tapi dia yang jelas membawa hasil fotosintesis, sama-sama F ya, phloem, fotosintesis, gitu. Kemudian di sini ada yang namanya silinder pusat. Jadi silinder pusat ini adalah lingkaran luar yang terletak di luar dari xilem dan phloem. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada yang namanya di bagian diagramnya sini tidak ada silinder pusat. Karena sebenarnya silinder pusat itu terdiri dari apa? Terdiri dari xilem yang ada di dalamnya, xilem, phloem, dan pericycle. Oke, jadi pericycle, xilem, phloem itu termasuk ke dalam silinder pusat yang punya nama lain stele. Gitu. Oke, bisa dimengerti? Kemudian di lapisan endodermis gitu ya. Endodermis itu adalah ada korteks, kemudian di sebelah dalamnya lagi ada endodermis. Nah, endodermis itu fungsinya adalah untuk
pembatas gitu ya. Nah, di dekat endodermis itu ada yang namanya pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini bentuknya yang bagian warna ungu, ini kan bentuknya seperti pita ya. Sebenarnya nggak terlalu pita juga sih, pita berongga gitu ya. Pita ini fungsinya adalah untuk mengatur jalan air dan atau mineral atau zat hara itu ke bagian stele. Nah, stele itu di mana? Stele itu ada di sini. Ini lingkaran bagian dalamnya ini adalah namanya stele. Mulai dari versicle, xilem, dan phloem gitu. Oke, silakan diingat-ingat dan dicatat apa saja yang penting.